Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita di dalam fasal yang baru, yaitu faslun fil i'tikaf. Fasal pada menyatakan i'tikaf. Dibahas i'tikaf ini bersamaan dengan bab tentang puasa, karena i'tikaf itu identik dengan Ramadan. Wa huwa lughatan al-mulazamatu 'ala syai'i khairan kana aw syarran. Adalah i'tikaf secara lughat adalah al-mulazamah, mulazamah atau berkekelan, bertetapan, 'ala syai'i atas sesuatu, khairan kana aw syarran, baik yang baik, kana aw syarran atau yang buruk. Berkekelan melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk, itulah yang disebut dengan i'tikaf secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara syara' al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin bi niyatin makhsusin, yaitu al-lubthu fil masjid, berdiam di masjid, berdiam di dalam masjid, min syakhsin makhsusin, daripada orang tertentu, bi niyatin makhsusin, dengan niat-niat tertentu. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i, dan dalil daripada i'tikaf sebelum ijma' ulama ma rawahu syaikhan, apa yang meriwayatkan akan ia oleh Imam Syaikhan Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awsat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang pertengahan, min Ramadhan, daripada Ramadan. Thumma i'takafa al-ashr al-awakhir, kemudian beliau i'tikaf yaitu 10 hari terakhir. Walazamahu, dan tetap mulazamah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan i'tikaf hatta tawaffahu Allah taala, hingga mewafatkan akan ia oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian i'tikaf oleh istri-istri beliau min ba'dihi, setelah beliau wafat. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun, i'tikaf itu hukumnya sunnah, sunnatun mustahabbah, sunnah yang disukai, mustahab. Fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu, sawa'un fi Ramadan, sama ada di Ramadan, am fi ghairihi minasyhur, atau selain Ramadan. Jadi sunnah pada Ramadan dan selain Ramadan, minasyhur, daripada bulan-bulan. Lakin bi Ramadan afdal, akan tetapi di bulan Ramadan lebih afdal. Wal ashrul awakhiru afdalha, dan hari-hari 10 hari terakhir itu yang terafdal. Jadi syariat i'tikaf itu ya di semua bulan boleh, tapi yang afdal di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu yang paling afdalnya adalah di 10 hari terakhir daripada Ramadan. Ya. Walahu syartani, dan bagi i'tikaf itu ada 2 syarat. Syaratnya 2. Pertama, an-niyatu, niat i'tikaf. Ya, nawaitu ana a'takifa, misalnya saya berniat i'tikaf. Fa in kana fardhan wal fardhata, jika dia i'tikaf fardu, maka niat fardu. Aku niat i'tikaf fardu kan Allah taala. Fa in lam yanwi muddatan muayyanatan wa kharaja minal masjid bila azmi audin ada, thumma ada, lazimahu tajdidun niyat. Fa in lam yanwi muddatan muayyanatan, jika dia tidak berniat oleh orang yang i'tikaf itu muddatan muayyanatan, akan masa yang tertentu, dia tidak meniatkan waktunya yang tertentu, pokoknya i'tikaflah secara mutlak. Wa kharaja minal masjid, dan setelah itu dia keluar dari masjid, bila azmi audin, tanpa bertekad untuk kembali, tanpa berniat untuk kembali ke masjid. Summa ada, kemudian kembali dia keluar dari masjid tanpa niat untuk kembali, kemudian tetapi dia kembali ke masjid, lazimahu tajdidun niyati, maka wajib dia memperbaharui niatnya, niat. Ya. Amma law nawa muddatan muayyanatan ka usbu'in mathalan wa kharaja khilalaha, fa in kana khurujuhu li qada'i hajatin lam yalzamhu tajdidun. Amma law nawa muddatan muayyanatan fa usbu'in, adapun jika dia berniat melakukan i'tikaf pada waktu tertentu,
waktunya ditentukan, ka usbu'in masalan seperti 1 minggu misalnya. Dia niat i'tikaf 1 minggu. Wa kharaja khilalaha, dan dia keluar dari masjid khilalaha, apa ketika seminggu itu, waktu seminggu dia apa i'tikaf itu, gimana hukumnya? Fa in kana khuruju li qada'i hajatin, jika dia keluar karena qada' hajat, karena menunaikan hajat, lam yalzamhu tajdidun niyah, maka tidak wajib dia memperbaharuinya. Nah, ada orang berniat i'tikaf seminggu, lalu di pertengahannya itu dia keluar. Nah, apakah ketika dia ketika kembali atau ke tempat i'tikafnya itu dia wajib memperbaharui niat? Ya, ini tergantung. Jika dia keluar dari masjid itu karena qada hajat, karena menunaikan hajatnya, maka tidak perlu. Berarti dia kembali, tidak perlu dia memperbaharui niat. Aw li ghairiha, atau selainnya, selain hajatnya, dia pergi jalan-jalan, bukan untuk hajat, bukan untuk dia misalnya pergi misalnya ke WC atau kemana itu ya, ke yang itu merupakan hajatnya, maka itu tidak wajib memperbaharui niat. Tapi kalau tidak, aw li ghairihi, atau selain hajatnya, wajib tajdidu, maka wajib dia memperbaharui niat. Illam yakun qad azama 'alal 'aud, jika dia tidak berniat untuk kembali. Ya, jadi ini in lam yakun qad azama 'alal 'aud, jika dia tidak berniat untuk kembali ke masjid itu untuk i'tikaf. Jika dia tidak berniat kembali untuk i'tikaf. Berarti kalau dia meniat kembali untuk i'tikaf, berarti tidak perlu dia memperbaharui niat. Tetapi kalau untuk qada hajat, berniatkah atau tidak berniat dia untuk kembali, itu tidak wajib nih niat untuk kembali nanti. Seperti itu. Selanjutnya syaratnya adalah walubsu fil masjid, dan diam di masjid. Walau limuddatin mujawazizatin, walaupun masanya itu singkat, ringkas. Diamnya itu singkat. Bisyarti an tazida ala qadri tuma'ninah, dengan syarat waktu yang singkat itu adalah lebih dari ukuran tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah ya misalnya sekedar mengucapkan subhanallah. Berarti kalau kita jalan di dalam masjid terus kita berhenti sebentar, ukuran tuma'ninah lebih dari tuma'ninah itu terus niat i'tikaf, itu dihitung i'tikaf. Wa ayakuna i'tikafuhu di masjidin, dan adalah i'tikafnya di masjid, harus jadi masjid i'tikaf, tidak sah di musholla atau sebagainya di rumah. Faman ittakhadha fi baitihi musalla, jika dia membuat di rumahnya itu ada musalla, tempat salat, wa arada ayyatika fi, dan dia berkeinginan untuk i'tikaf pada musalla tersebut, lam yasih i'tikaf, maka tidak sah i'tikafnya, ya, karena dia tidak menempati masjid gitu. Wala yakhruju min al-i'tikaf al-mandhuri illa li hajatil insani, dan tidak keluar daripada i'tikaf yang dinazarkan illa li hajatil insan, kecuali karena hajat manusia, atau udhrin, atau kena udhur, min haidin, daripada haid, atau maradin, atau sakit, la yumkinul maqam ma'ahu, dan yang tidak mungkin dia menetap di masjid itu ma'ahu, beserta itu udhur. Ya. Jadi tidak boleh keluar dari masjid ketika i'tikaf, jika i'tikafnya itu i'tikaf wajib yang dinazarkan, kecuali jika ada hajat atau karena ada uzur. Wa hadza in qayyada al-i'tikaf bi muddatin mutatabi'atin. Ini jika dia menentukan mengikat i'tikafnya itu dengan masa yang berturut-turut. Fa illam yanwi tatabu' lam yamna' min al-khuruj, sawa'un kana li qada'i hajatin aw ghairiha. Jika dia tidak berniat tatabu', niat berturut-turut i'tikafnya 1 minggu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu terus-menerus berturut-turut, dia tidak berniat seperti itu, lam yamna' minal khuruj, maka tidak apa-apa dia keluar. Sawa'un kana li qada'i hajatin, sama ada dia untuk qada' hajat atau ghairiha, atau selainnya. Itu. Maksudnya di sini tidak boleh dia keluar, ya. Tidak boleh keluar dari i'tikaf yang dinazarkan, karena bisa batal i'tikafnya. Karena kalau dia memang niatnya tatabu', berturut-turut. Tapi kalau dia tidak berniat berturut-turut, semata-mata mutlak lah, semata-mata seperti itu, maka sama hukumnya yang pertama, ya, mengenai tajdidun niyah atau tidak gitu.
Wa yabtulu bil wat batal i'tikaf itu dengan sebab watak, dengan sebab bersetubuh. Al mu'tamad liqaulihi ta'ala. Ini yang pendapat yang mu'tamad karena firman Allah Ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, jangan engkau menggauli istri-istrimu walhal kamu beriktikaf di dalam masjid. Wa falau nasya annahu mu'takif, jika dia lupa bahwa dia sedang iktikaf, wati'a kemudian dia bersetubuh di masjid itu, lam yabtul, tidak batal kalau dia tidak sengaja, tidak lupa. Wa amal mubasyaratu bi syahwatin fa in anzala batala, adapun jika dia mubasyar atau menyentuh perempuan misalnya bi syahwatin, dengan syahwat ketika dia iktikaf, fa in anzala, kalau dia keluar maninya batala, maka batal sebab mubasyarah itu. Fa illam yanzil lam yabtul, kalau tidak keluar maninya dengan sebab mubasyarah bi syahwah ini, maka tidak batal. Wal i'tikafu ahkamun ukhra tuzkaru fil mutawwalat, dan i'tikaf ini memiliki hukum-hukum yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Wallahu a'lam.